Pemirsa, bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera membuat harga kebutuhan pokok meroket tajam. Sejumlah komoditas bahkan naik hingga 4 kali lipat, sementara di daerah lain harga cabai mulai berangsur normal. Di Kota Langsa, Aceh, harga sayuran naik drastis akibat pasokan terputus. Harga bawang merah naik dari Rp38.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Cabai merah melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp220.000 per kilogram. Telur juga naik dari Rp48.000 menjadi Rp130.000 per papan. Sedangkan harga beras, gula, minyak, dan ikan masih stabil. Sementara itu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, harga cabai yang sempat menyentuh Rp150 hingga Rp200.000 per kilogram kini turun menjadi Rp85.000 per kilogram. Penurunan terjadi setelah pasokan dari petani kembali masuk ke pasar. Namun, bawang merah justru naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Komoditas lain seperti kentang seharga Rp20.000, kol Rp3.000 dan wortel Rp12.000 per kilogram. Sementara itu di Muaro Jambi harga cabai merah naik hingga Rp120.000 per kilogram. Pedagang mengaku pasokan dari Sumatera Barat menurun tajam akibat bencana banjir dan longsor. Persuplaian cabai yang biasanya 100 kg kini hanya masuk 30 kg per hari. Warga berharap kondisi pasokan kembali normal agar harga bisa turun. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, inflasi bulan November 2025 tercatat stabil di level 0,17%. Namun kestabilan ini kini ada di ujung tanduk menjelang akhir tahun. Kita menghadapi dua tekanan besar, yaitu lonjakan permintaan seiring dengan Natal dan Tahun Baru, ditambah dengan kenaikan harga kebutuhan akibat gangguan pasokan pasca bencana di Sumatera. Lantas apa langkah strategis yang harus segera diambil pemerintah untuk meredam gejolak harga di sisa tahun 2025? Kita akan mengulasnya bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar. Mas Media, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Media, ini kalau kita lihat bencana di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu sampai sekarang masih belum memunculkan lonjakan inflasi tentunya, karena keadaan masih bergerak. Tapi kalau berdasarkan kontribusi Sumatera kepada PDB dan juga kepada inflasi nasional selama ini, apakah nanti begitu angkanya muncul, itu memang akan mendorong inflasi naik atau seperti apa, Mas Media? Memang ada kekhawatiran, Mas, ketika bencana ini terus berlanjut, dampak ekonominya dikhawatirkan bisa mengganggu PDB. Kalau kontribusi terhadap inflasi jelas berpengaruh ya, tetapi memang secara agregat kita perlu lihat kembali. Karena ini sifatnya bencana, inflasi yang terjadi karena bencana, jadi ada cost push, kemudian ada supply shock. Jadi memang karakteristik inflasi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh itu berbeda, Bang, dibandingkan dengan karakteristik inflasi di wilayah lain, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Tadi juga disampaikan karena produksi terhambat, distribusi juga bermasalah, jalan Ya. terputus, logistik juga berhenti. Jadi memang di sebagian daerah itu tidak ada sama sekali stoknya, atau kalaupun ada sangat langka gitu. Jadi penanganan untuk inflasi di wilayah terdampak bencana memang relatif berbeda pendekatannya dibandingkan inflasi di daerah lain. Gitu. Kalau melihat data 2024, Mas Media, kontribusi ekonomi nasional PDRB Sumatera, tapi itu tersusun oleh 10 provinsi ya, disebut menyumbang 22-23% dari total PDB Indonesia. Bencana akhir November kemarin itu 3 provinsi, tapi ini provinsi-provinsi besar juga. Kira-kira akan bisa menambah laju inflasi berapa persen kepada inflasi nasional, Mas? Kalau dari perspektif makro ya, memang dampaknya tidak separah inflasi akibat kenaikan faktor-faktor lain ya, karena kontribusinya lagi-lagi juga tidak begitu besar, tetapi memang tetap signifikan. Jadi setidaknya kontribusi terhadap
ekonomi nasional yaitu kan sekitar 0,12%. Tetapi juga dari segi inflasi juga tetap masih masih lumayan Mas berpengaruh gitu. Dan Ya. ini juga belum bicara soal seberapa lama inflasi akibat bencana ini terjadi. Termasuk juga hilangnya pendapatan petani dan Hmm. dampak psikologis pada pelaku pasar yang juga mungkin bisa terus terjadi selama beberapa bulan ke depan. Ya. Saya kira angka ini relatif bergantung bagaimana penanganan hari ini, Mas. Kalau bisa ditangani pasca bencana, katakanlah 1-2 bulan kemudian inflasinya kemudian bisa ditekan di daerah sekitar bencana, saya kira kita bisa menahan laju inflasi nasional. Kalau melihat produksi beras itu disebut-sebut 18 sampai 20% produksi nasional padi ya. Itu dari Sumatera Iya. Utara, Sumatera Selatan, Aceh dan Lampung, dua provinsi terkena bencana. Kira-kira ini bisa mengangkat harga beras di akhir tahun atau seperti apa Mas Media? Ini juga yang menarik ya, karena harga beras, minyak goreng itu relatif tidak mengalami peningkatan signifikan termasuk di sekitar lokasi bencana ya. Salah satunya juga memang karena pemerintah relatif bisa menggelontorkan beras dan minyak goreng dalam jumlah besar. Tapi shocknya lebih banyak terjadi di sektor hortikultura, Mas. Hmm. Karena lagi-lagi ya hortikultura ini karena cold storage-nya juga kita bermasalah Ya. di lapangan, distribusi juga yang sangat bergantung dan nggak bisa dipasok begitu saja dalam waktu singkat, Hmm. sehingga memang yang perlu dijadikan fokus sekarang hortikultura ketimbang beras, minyak goreng dan gula. Hortikultura tadi juga disampaikan kayak di Pekanbaru itu Ya. bergantung dari Sumatera Utara dan Sumatera Sumatera Barat. Barat begitu. Hmm. Dan di Aceh sendiri ya karena juga sebagian berasal dari Sumatera Utara, Ya. hortikultura seperti cabai, sayur itu masih masih sangat-sangat bermasalah harganya. Jadi saya kira fokusnya lebih ke hortikultura Mas mungkin selama beberapa bulan ke depan ketimbang beras dan minyak goreng. Karena beras juga relatif surplus ya. Sebetulnya intervensinya jauh lebih mudah Hmm. dibandingkan hortikultura. Jadi Pak Presiden bahkan mengirimkan beberapa dalam jumlah yang besar ya beras, bantuan beras. Tapi lagi-lagi fokus mungkin lebih kepada hortikultura pada saat ini yang dibutuhkan oleh Ya. masyarakat. Hal lain yang juga diperhitungkan akan mendorong laju inflasi adalah proses pemulihan keadaan karena Kementerian Keuangan mengatakan sudah menambah alokasi untuk anggarannya. Tapi ini kan pertanyaannya selain bencana di 3 provinsi di Sumatera, ini juga akhir tahun menjelang Natal tahun baru, walaupun tidak sebesar Lebaran, tapi ada juga peningkatan permintaan. Bagaimana ini harus diantisipasi? Kita akan lanjutkan di bagian berikut, Mas Media, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Zona Bisnis akan kembali selepas Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Zona Bisnis dan kita masih berbincang bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar. Mas Media, di akhir tahun kalaupun kemarin tidak ada bencana di Sumatera, kita mengalami tekanan tradisional ya menjelang Natal tahun baru ada peningkatan permintaan. Kalau Anda lihat tahun ini, apakah permintaan peningkatan menjelang Natal seiring dengan Natal tahun baru itu, Mas Media, juga akan mengangkat inflasi atau seperti apa? Peningkatan permintaan di Nataru itu kan juga bisa dilihat dua sisi ya. Pertama, tentu juga bisa jadi berkah bagi sebagian pekerja. Okupansi hotel biasanya naik, terus kemudian Ya. transportasi ya, permintaan tiket pesawat, bis, taksi, ojek online, kurir logistik juga bahkan itu relatif mengalami peningkatan bahkan bisa 2-3 kali lipat. Belum lagi perdagangan retail dan pusat perbelanjaan UMKM di beberapa wilayah, terutama di sekitar lokasi wisata juga biasanya naik. Tetapi Ya. memang di sisi lain, inflasi Nataru ini bisa jadi masalah kalau distribusi rantai pasok itu tidak bisa dikendalikan dengan baik. Biasanya yang dikhawatirkan itu ya, ini berulang biasanya setiap tahun harga kebutuhan pokok, Mas.
dan harga telur, cabai ya. Ya. Sumatera Utara itu penghasil cabai terbesar, salah satu yang Mm-mm. terbesar. Jadi kalau distribusinya bermasalah hari ini karena beberapa bencana di beberapa wilayah, jelas Mm-mm. itu akan mengalami kenaikan. Terutama juga transportasi ya, meskipun sebagian orang mungkin bisa jalan-jalan, tetapi sebagian masyarakat kan nggak bisa jalan-jalan dan mereka harus Iya. berkorban juga. Akhirnya tiket pesawat kan bisa naik juga. Banyak pekerja yang juga harus transportasi kereta api, bis antar kota untuk pekerjaan, tapi tiketnya Mm-mm. harus naik di Nataru. Jadi ini yang Mm-mm. saya kira perlu dikendalikan, Mas, kenaikan harga bahan pokok, terutama juga termasuk juga transportasi yang dampaknya tidak seimbang khususnya untuk masyarakat kelas bawah. Kita bicara agak panjang ini Mas Media terkait dengan pemulihan kondisi di 3 provinsi yang terkena banjir bandang dan longsor yang diduga Iya, sebagian karena deforestasi. Kalau Anda iya. melihat ini akan sesignifikan sekian bencana yang lain, banyak orang yang membandingkannya dengan misalnya tahun 2004 tsunami Aceh itu membutuhkan uang yang besar. Kalau Anda lihat itu akan kemudian mendorong juga inflasi mulai akhir tahun ini sampai tahun depan atau seperti apa Mas Media? Saya khawatirnya ini akan sangat panjang dampaknya bagi ekonomi di 3 provinsi tersebut. Kalau dari hitung-hitungan kami, total kerugian akibat bencana ini terhadap ekonomi nasional itu sekitar 68 triliun. Dan Mm-mm. masing-masing provinsi itu sekitar 2 triliun ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ini terjadi karena tidak hanya karena kerugian, tetapi juga perlambatan ekonomi. Bahkan kerugiannya mungkin bisa lebih dari itu. Mm. Jadi memang dalam beberapa bulan ke depan, supaya inflasi tidak semakin parah, kelangkaan Iya. barang tidak semakin parah, jalur darat memang yang harus dibuka, Mas. Jadi jalur logistik kita di 3 Mm. provinsi itu masih bergantung pada jalur darat. Tidak ada Iya. opsi jalur udara sebetulnya karena relatif kecil yang bisa dijangkau lewat udara. Jadi pertama percepatan pembukaan jalur logistik lewat Mm. darat apapun caranya. Bersamaan juga perlu pengawasan permainan harga. Jadi di beberapa provinsi, di beberapa Mm. kota itu sudah mulai Iya. banyak spekulan, Mas, yang Iya. bermain dengan harga. Dan Iya. ini yang mungkin perlu diantisipasi, Mas, supaya inflasi bisa ditekan. Kalau melihat yang dilakukan oleh pemerintah sudah mulai membuka jalan tadi ya, yang Mas Media katakan jalan darat sudah mulai beberapa terbuka. Ya. Kalau Anda lihat, apakah kemudian yang harus dilakukan oleh baik otoritas fiskal, Kementerian Keuangan misalnya, dan otoritas moneter Bank Indonesia, apakah kemudian juga harus mengantisipasi dengan menggunakan instrumen suku bunga atau memang inflasi akan naik tapi tidak terlalu signifikan? Bagaimana Selios melihatnya? Saya kira sekarang intervensi perlu dilakukan, terutama dari segi supply. Kalau supply-nya relatif bisa dikendalikan, uh, Ya. ini kita bisa menekan inflasi. Tapi kan supply ini butuh intervensi, tidak hanya dari pusat, tapi juga daerah. Sekarang Mm. daerah itu terhenti, Mas, di beberapa kota bahkan tidak jalan sama sekali. Jadi Ya. dinas UMKM sebagian mengurusi pasar, termasuk juga bahkan sektor-sektor strategis termasuk pertanian itu terhenti total. Mm. Sehingga meskipun ada push dari pemerintah pusat, katakanlah transfer ke daerah dipercepat, kemudian ada instrumen fiskal yang bisa dikelola di mana daerah dimungkinkan untuk mengambil dana APBD dulu untuk kemudian diganti earmarkingnya di kemudian hari, itu bisa Mm. dilakukan juga. Tetapi Mm. ini kan yang lumpuh itu pelaksana di daerah, Mas, begitu. Ya. Jadi Ya. meskipun ada upaya dari pemerintah pusat, saya kira yang perlu diperbaiki sekarang jalur logistik, kemudian pembukaan kembali layanan publik, Ya. baik itu pasar, rumah sakit, itu yang mungkin perlu diprioritaskan dalam beberapa bulan ke depan. Setelah itu mungkin kita bisa bicara soal rekonstruksi. Kementerian PU perlu Ya. menganggarkan secara prioritas lebih banyak untuk 3 provinsi itu. Perlu ada uh, proses rebudgeting ya di Kementerian PU untuk fokus pada 3 provinsi tersebut. Kemudian DTT, dana tidak terduga di daerah, itu kan biasanya sekitar 2-5%, itu harus di top up oleh pemerintah. Itu bisa dimungkinkan. Uh,
pemerintah sampai sekarang kan belum mau Oke. memasukkan ini sebagai bencana nasional ya, tetapi Iya, setidaknya ada intervensi fiskal yang juga bisa dilakukan sehingga uang di Pemda juga bisa maksimal dan uang baik. itu juga bisa mengalir kepada program intervensi pasar lanjutan ya Mas untuk mendukung petani, logistik dan Baik. lain-lain supaya inflasi bisa ditekan gitu Mas. Kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menyumbangkan pemikiran bagi pengambilan kebijakan pemerintah untuk menghadapi tekanan inflasi. Mas Media, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Media. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.